dari pertemuan 5 teknik manufaktur tentang proses mesin bubut. Oke, dalam penjelasan, mesin bubut memang lazim digunakan dalam beberapa jenis industri maupun kerajinan. Dari wood turning, pengerjaan logam, pemintalan logam, mesin poles, hingga pengerjaan pipa dan keran besar untuk kilang migas. Mesin bubut dapat digunakan pula untuk mengebor dengan posisi mata bor yang diam. Sementara benda kerja yang berputar, mesin bubut mengerjaan logam yang paling sesuai juga dapat digunakan untuk menghasilkan sebagian besar benda padat dengan permukaan bidang bulir ataupun helix. Salah satu pertanyaan, apa itu turning lathe? Proses bubut yang bakunya dikenal dengan nama turning merupakan proses pembentukan benda kerja dengan mengurangi material removal. Pengoperasian turning di Indonesia lebih dikenal nama bubut dan lathe. Pembubutan adalah bentuk pemesinan proses pelepasan material yang digunakan untuk membentuk atau membuat bagian rotasi dengan memotong material yang tidak diinginkan. Proses balik membutuhkan mesin balik atau mesin bubut, benda kerja, fixture, dan alat pemotong. Dan pertanyaan lainnya, atau pisau price turning lathe. Untuk mencapai bentuk akhir dari benda kerja, tentunya dibutuhkan alat memotong pisau maupun alat penembuk dan bentuk bubut yang berbeda pula. Bubut bisa digunakan untuk memotong dengan kecepatan tinggi, mengikir atau proses knurling dengan mengukir relief untuk bahan yang memberikan pegangan atau grip, maupun metode menekuk material dengan metode putar berkecepatan rendah atau berdasarkan tipe geometri dan bentuk umumnya. Mata pisau fresh untuk memotong dapat dikelompokkan sebagai berikut. Cara kerja mesin turning. Turning yang istilah lainnya yaitu bubut atau lathe memiliki prinsip kerja atau gerakan utama untuk melakukan pemakanan dalam proses turning ada 3, yaitu 1. Main motion, yaitu gerakan benda kerja berputar. 2. Adjusting motion, yaitu gerakan pahat memasukkan ke dalam pemakanan atau depth of cut. 3. Feed motion, yaitu gerakan pahat menyayat benda kerja atau disebut juga gerakan umpan. Penggunaan operasional mesin bubut turning. Pengerjaan material dengan turning lathe machine atau mesin bubut teknologi operasional bisa dilakukan sesuai dengan tipenya yang manual, semi auto maupun full CNC. Setiap mesin juga membutuhkan holder atau mekanisme pegangan mata pisau yang sesuai jika digunakan dengan parameter pisau widya dengan standar pemakanan material yang tepat. Anda dapat menghasilkan benda kerja 3 dimensi dengan kompleksitas yang luar biasa. Benda kerja biasanya dipegang di tempat oleh ragum vise. Ada yang bisa menjepit di satu titik atau 2 pusat. Setidaknya satu dari yang biasanya dapat dipindahkan secara horizontal untuk mengakomodasi berbagai panjang benda kerja. Metode memegang pekerjaan lainnya termasuk menjepit pekerjaan tentang sumbu rotasi menggunakan cak atau kalet atau ke plat muka menggunakan klem atau dock klep. Dan beberapa arah putar dan proses pengerjaan pemotongan pada mesin bubut. Mengenal bagian komponen mesin bubut turning. Pasti ada mesin bubut atau mesin lathe dan mesin kerja lainnya yang cocok dengan usaha Anda, entah dalam pengolahan material kayu maupun material logam dan plastik. Operator mesin lathe biasanya menyetel tingkat pengurangan material dan arah serta kecepatan yang dilakukan pada benda kerja yang berputar dengan alat potong atau pahat yang bergerak secara linear atau
melintang, memanjang, atau membentuk sudut, sehingga benda kerja yang dihasilkan umumnya memiliki penampang berbentuk lingkaran. Secara umum, mesin bubut untuk pengerjaan logam mesin bubut memiliki slide carriage atau permukaan penyetel atau terdiri dari pelana dan gear pinion. Atasnya dengan slide silang yang merupakan potongan datar yang melintang di atas bed dan dapat diputar di sudut kanan yang menyediakan 2 sumbu gerak tambahan, putar dan linear. Sedangkan mesin bubut kayu dan pemintalan logam tidak serumit dan seberat mesin bubut metalworking. Mesin bubut ringan ini umumnya memiliki motor servo yang langsung terhubung pada jauh dan memiliki slide silang. Meja yang merupakan potongan datar yang duduk bersilangan di atas bed. Posisinya dapat disesuaikan dengan tangan. Tidak ada giring atau terlibat. Naik secara vertikal dari banjo adalah dikuatkan pada sandaran perkakas dan dipindahkan ke benda kerja dalam pemintalan logam. Pin lebih lanjut naik secara vertikal dari pahat alat dan berfungsi sebagai titik tumpu terhadap pahat yang dapat diungkit ke dalam benda kerja. Mesin bubut juga ada banyak jenis desain dan mereknya, namun setiap memiliki komponen dan penamaan part yang sama. Teknologi mesin bubut sedunia amat berbeda dari mesin milling. Mesin bubut sedunia sudah diwajibkan untuk tunduk pada standar ISO, sehingga mata pisau maupun part yang mirip walaupun berbeda merek tetap bisa cocok berdimensi yang nyaris sama. Jenis-jenis mesin bubut. Pada umumnya mesin bubut dapat dikelompokkan menjadi 5 tipe utama, yaitu universalate adalah mesin bubut yang mempunyai sebuah tailstock yang dapat digeser sepanjang bed mesin. Precision lathe adalah mesin bubut yang digunakan melakukan proses bubut pada benda kerja dengan kepresisian yang tinggi. Turret lathe adalah mesin bubut yang memiliki kepala turret. Pada kepala turret tersebut dapat dipasang lebih satu alat potong. Boring mill lathe adalah mesin bubut yang memiliki rangka vertikal dan benda kerja diletakkan pada cak atau alat cekam lain yang menghadap ke atas. Boring mill lathe ini biasanya digunakan untuk membubut benda kerja yang besar dan berat. Automatic lathe, mesin bubut CNC yang dapat bergerak secara otomatis sesuai dengan setting mesin dan auto program yang diberikan. Mesin bubut otomatis ini telah dikembangkan dengan menggunakan perintah-perintah numerik yang berupa kode huruf dan angka oleh perangkat komputer. Mesin ini biasa disebut komputer numerical control turning atau CNC turning. Menentukan kapasitas bubut. Ukuran bed atau permukaan meja dari mesin turning bubut menentukan dimensi benda kerja yang dapat diproses. Pada mesin bubut turning, klasifikasinya ada 2 ukuran yang menentukan kapasitas mesin, yaitu jarak antara senter kepala tetap dan senter kepala lepas, menentukan panjang benda kerja yang dapat diproses. Tinggi antara sumbu dengan bed mesin menentukan jari-jari diameter benda kerja. Besar power motor listrik dari mesin itu sendiri. Pengoperasian mesin bubut. Mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar memang ada beragam tipe dan jenisnya. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatan yang dilakukan dengan cara memutar benda kerja kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif dan gerakan translasi dari pahat disebut gerak umpan. Dengan mengatur perbandingan kecepatan rotasi benda kerja dan kecepatan translasi pahat, maka akan diperoleh sebagai macam ulir dengan ukuran kisaran berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menukar roda gigi translasi yang menghubungkan poros spindle dengan poros ulir. Selain itu, mesin bubut juga memiliki berbagai fungsi lainnya, yang yaitu untuk membuat lubang atau drilling, membuat threading ulir, pola pada permukaan benda kerja, knurling, pengurangan panjang, facing, pengurangan diameter, turning, penirusan, tapering, penguliran, threading, memperbesar lubang, boring, dan lain-lain.
Jadi kesimpulannya, meskipun dengan semua variasi merek dan beragam mekanisme ini, seringkali kalangan end user merasa sulit untuk membidik mesin yang tepat, terutama jika dipaksakan harus mengikuti budget yang tipis. Pedagang yang jual mesin bubut untuk manufaktur, bengkel, industri kecil tersebut tersedia bubut CNC, mesin bubut kayu, akurat, dan presisi pun banyak. Tetapi mana yang lebih bagus digunakan? Semuanya tergantung dari keahlian operatornya. Tidak jarang dijumpai mesin bubut manual justru jauh lebih presisi dari mesin bubut full CNC. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang kata dan yang lainnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.